Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hudain Nurlihan, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang dinamika pelanggaran hukum. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dinamika pelanggaran hukum. Para siswa sekalian, mari kita bahas bagian pertama, yaitu berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu A. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. A. Dalam lingkungan keluarga, di antaranya 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. 3. Ibadah tidak tepat waktu. 4. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. 5. Nonton TV sampai larut malam. Dan 6. Bangun kesiangan. B. Dalam lingkungan sekolah, diantaranya 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Datang ke sekolah terlambat. 3. Bolos mengikuti pelajaran. 4. Tidak memperhatikan penjelasan guru. Dan 5. Berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. C. Dalam lingkungan masyarakat, di antaranya main hakim sendiri, membuang sampah sembarangan, mengkonsumsi obat-obat terlarang, kemudian melakukan perjudian, mangkir dari ronda malam dengan alasan yang tidak jelas, dan tidak mengikuti kerja bakti. D. Dalam lingkungan bangsa dan negara. 1. Tidak memiliki KTP. 2. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 3. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. 4. Tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. Dan 5. Merusak fasilitas negara dengan sengaja. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi dan norma dalam masyarakat. 1. Norma agama. Norma agama merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, baik Rasul atau Nabi, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contoh-contohnya diantaranya beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Nah, sanksi bagi yang melanggar norma agama tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia berupa pahala atau dosa. 2. Norma kesusilaan.
merupakan pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur, menghargai orang lain. Nah, sanksi dari norma kesusilaan itu tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan. Misalnya merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. 3. Norma kesopanan merupakan pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan, dan sanksi bagi pelanggar norma kesopanan juga tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. 4. Norma hukum merupakan pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berisi perintah dan larangan. Contohnya harus tertib, harus sesuai prosedur, dan dilarang mencuri. Sanksi daripada norma hukum adalah tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Bagian ketiga yaitu partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, di lingkungan keluarga, contohnya adalah mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Di lingkungan sekolah, diantaranya menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak menyontek ketika ulangan, memperhatikan penjelasan guru, serta mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Kemudian di lingkungan masyarakat, yaitu ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, ikut ronda malam, kemudian membayar iuran warga, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Yang terakhir, dalam lingkungan berbangsa dan bernegara diantaranya bersikap tertib ketika berlalu lintas, memiliki KTP, memiliki SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, membayar pajak, membayar retribusi parkir. Terima kasih. Apabila ada materi yang kurang jelas, bisa diputar kembali video pembelajarannya, atau bisa melihat pada buku sumber, juga bisa menanyakan langsung kepada guru kalian. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap di Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.